Perkenalkan, nama saya Heri Purwanto, SPDI, Guru SMK Negeri 1 Tanjung Lago, Pendidikan Agama Islam, sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 231041807003 pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, siap melaksanakan uji kinerja video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Saya punya masalah dari rumah? Tidak. Oke, kalau sepakat sudah sehat, terus masalah berat, finansial aman? Aman. Finansial aman? Aman. Finansial aman, insya Allah pelajaran kita bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Sebelum kita memulai pelajaran, mohon kepada saudara Arman untuk memimpin teman-temannya. Silakan. Baiklah, kita mulai pelajaran kali ini. Kali ini kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Tidak ada review yang kemarin materi terakhir apa? Menghindari Apa? sikap hidup berfoya-foya. Menghindari sikap hidup Berfoya-foya. Faiz, apa itu foya-foya Faiz? Masih ingat nggak Faiz? Menghambur-hamburkan waktu dan uang untuk hal yang tidak diperlukan. Oke, menghambur-hamburkan waktu dan uang untuk suatu hal yang tidak guna atau tidak penting. Itu namanya foya. Foya. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi soal iman. Tapi sebelumnya kita cek dulu kan. Angga, Arman, Cinta, Saya, Pak. Faiz, Jadi Pak, Mega, Saya, Pak. Renaldi. Renaldi itu tugasnya kemarin selesai Renaldi? Oke. Aryo, tugasnya selesai yuk? Keluarnya di luar ya. Ayah, ayah, saya tugasnya kemarin. Oke. Kita akan masuk ke Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Tawabnya. Ada tawabnya? tahu. Ada tawabnya? Ada tawabnya? Oke, itu gunanya kita belajar. Sebelum kita memasuki materi Syu'abul Iman, itu kita akan menjelaskan dulu apa tujuan dari pembelajaran kita. Sebelum masuk ke pelajaran Syu'abul Iman, itu kita akan coba cari tahu dulu apa tujuan kita belajar Syu'abul Iman. Pertama, peserta didik mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang. Jadi Syu'abul itu artinya apa? Iman itu artinya iman, berarti cabang-cabang. Jadi yang bercabang itu bukan cuma pohon, ya. Yang bercabang itu bukan cuma perasaanmu. Ya. Nah, tapi yang bercabang itu iman itu juga Cabang. cabangnya ada berapa nanti kalian? Yang kedua, setelah mengetahui tentang cabang-cabang iman, peserta didik mampu membiasakan sikap disiplin, jujur, tanggung jawab yang merupakan bagian dari cabang-cabang iman dalam kehidupan. Jadi disiplin, jujur, tanggung jawab, sudah menolong itu adalah bagian-bagian dari iman. Sementara iman yang kita kemarin tahu iman itu ada
Benar menurut Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat. Ternyata setelah masuk ke SMK Syu'abul Iman. Jadi awalnya kita nggak tahu apa itu Syu'abul Iman. Setelah ini kita harus tahu. Iman. Dan coba jawab dulu iman. Apa itu iman? Keyakinan apa? Percaya. Terus meyakini, membenarkan, percaya, meyakini. Apa lagi? Satu kata tentang iman. Apa? Benarkan, percaya, meyakini. Terus? Dah, 3 itu dulu. Oke. Secara bahasa, iman berarti membenarkan. Sementara menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan. Jadi mulutnya dia berkata tentang suatu hal, membenarkan dalam hati, hatinya mengatakan apa yang dia katakan lewat mulut itu benar. Dan yang ketiga mengamalkan dalam perbuatan. Jadi kalau cuma bilang atau cuma hanya berkata tapi nggak dilakukan, tapi belum iman. Hanya membenarkan dalam hati tapi tidak diucapkan, itu imannya belum sempurna. Atau hanya berbuat tanpa mengucapkan, tanpa membenarkan dalam hati, itu juga belum sempurna. Jadi iman itu satu paket. Bibirnya mengucapkan, hatinya membenarkan, anggota tubuhnya melakukan atau mengamalkan. Itu berarti dia sudah iman secara sempurna. Itu iman. Contoh ayat, apakah salat itu wajib? Wajib. Wajib. Mulutnya berkata wajib. Hatimu mengatakan salat itu wajib? Wajib. Sudah salat zuhur? Sudah tadi pagi salat subuh? Berarti imannya belum sempurna. Jadi kalau mulutnya ngomong salat subuh wajib, hatinya membenarkan salat subuh wajib, tapi tadi pagi sudah salat subuh, nah itu baru imannya sempurna. Dalam Al-Quran, kata iman disebut sebanyak 928 kali, banyak. Iman dalam Islam memiliki banyak cabang. Jadi iman tadi seperti yang kita bahas di awal, cabangnya ada banyak. Oke. Iman dalam Islam memiliki banyak cabang yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan seseorang muslim. Menurut hadis, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, iman itu memiliki lebih dari 77. Ada yang mengatakan 77, ada yang mengatakan 60 cabang. Itu cabangnya ada. Dan yang tertinggi adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Oke, sekali lagi saya ulangi, dan iman yang tertinggi adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Oke, mantap. Terus, dan yang paling rendah, jadi kan namanya cabang banyak. Yang paling tinggi mengucapkan La ilaha illallah. Yang paling bawah adalah menyingkirkan rintangan dari jalan. Atau kaku, ambil, disingkirkan dengan harapan teman di belakangnya enggak celaka, enggak kena paku. Ada ranjau, kita lihat, kita lewat, kita ambil dengan harapan orang di belakangnya enggak kena ranjau. Nah, ada mantannya ditunjukkan biar orang lain yang berikut. Nah, itu juga bagian iman, tapi yang paling yang lain kan tadi kita bahas ada 77. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan dari jalan. Nah, yang lain ini kita sebut dulu malu berbuat buruk, jahat. Malu datang telat, malu enggak belajar, malu apa, malu buang sampah sembarangan, betul, tidak menepati janji manis yang di awal kemarin itu ya. Menjaga kebersihan, berbuat baik kepada orang tua, ini jimat. Oleh orang tua itu kalau kita baik sama orang tua, Allah baik sama kita. Kita jahat sama orang tua, Allah gak baik sama kita. Kemudian berlaku adil, itu cabang-cabang sedikit cabang-cabang yang dibahas di surat ini. Lanjut.
iman tadi ada 77 itu dikelompokkan jadi 3. Kalau Pak, 1 kelompok lisan, yaitu omongan. Yang kedua kelompok hati atau keyakinan. Yang ketiga kelompok perbuatan. Oke, jadi ada 3 kelompok iman, 1 kelompok lisan, 2 kelompok hati, 3 kelompok perbuatan. Sudah paham dapat iman ada 3 kelompok. Nih, kita baca satu-satu, mungkin waktunya lama. Kita spill aja dikit-dikit ya. 1 sampai 6 rukun iman yang biasa kita gunakan atau kita pelajari di TK, TPA atau tempat ngaji lain. Terus ada nomor 7, iman kepada kebangkitan setelah mati. Nanti habis mati kita bangun lagi, bisa tanggung jawab. Nomor 8 ada yang di Yaumul Mahsyar. Ini masuk kategori iman yang berada kelompok iman yang masuk ke dalam kelompok hati. Nah, sampai sini masih sabar, takut kepada Allah, tidak mudah putus asa. Itu juga bagian dari iman. Selalu bertaubat, menyesal kalau melakukan perbuatan jelek, ikhlas, tidak pamer, kemudian sabar. Itu yang masuk kategori iman hati atau yang kelompok hati. Yang 21 menghormati orang yang lebih tua, mencintai anak-anak kecil. Kemudian ini masih masuk dalam hati. Nah, yang sebelah kanan ini yang masuk dalam lisan. 1 membaca kalimat thayyibah, zikir. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada yang tahu artinya subhanallah? Maha suci Allah. Artinya subhan. Suci dari apa coba? Allah itu suci dari apa? Suci dari najis? Tidak mungkin. Allah tidak mungkin kena najis. Suci dari hadas? Tidak mungkin. Allah tidak mungkin kena hadas. Terus suci dari apa? Suci dari prasangka manusia. Jadi apa yang kita bayangkan tentang Allah itu positif salah, tidak mungkin seperti itu. Karena Allah tidak bisa dibayangkan. Jadi kalau kalian membayangkan Allah itu lagi duduk di kursi, salah. Kalau Allah itu kalian bayangkan Allah itu segede gaban, salah. Kalau kalian membayangkan Allah itu besar tinggi, salah. Kalau kalian membayangkan Allah itu laki-laki, salah. Kalian membayangkan Allah itu perempuan, salah. Jadi bayangkan manusia tentang Allah itu pasti salah. Atau nggak mungkin kena. Makanya ada kata-kata subhanallah, suci Allah. Ya. Ini ilmu penting, daging semua. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Itu yang suka ngaji habis duhur di musola. Nanti kalau ada yang mau join silahkan. Yang ketiga, belajar menuntut ilmu baik di kelas, tempat ngaji atau dimanapun, mengajarkan orang lain. Nah, jadi teman-teman yang sering saya minta tolong untuk ngajari temennya itu harus bersyukur. Itu adalah bagian dari iman. Itu zikir, istighfar, menghindari bacaan yang sia-sia, ya bacaan chat yang sia-sia itu ya. Itu banyak. Ini cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan. Wudu. Sehari berapa kali wudu wajibnya? 5. Nah. Lalu kemudian sudah berapa kali hari? Hari ini 1. Hari ini sudah berapa kali posisi? 1. Tadi pas subuh. Oke, mantap. Menegakkan sholat. Sholat fardu, sholat duhur nanti ditunggu di musola ya. Sedekah, puasa, haji, iktikaf dan lain-lain. Ini contoh iman dalam kategori perbuatan.
perbuatan. Menutup aurat. Auratnya semua. Oke, mantap. Kemudian bayar utang. Bikin 100, ulangi besok ya. Besok lagi. Sampai setahun. Kemudian semoga yang mengutangi kita itu merelakan dan mengikhlaskan utang kita. Amin. Menjadi saksi yang adil, menunaikan hak keluarga dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah cabang iman manakah yang sudah Anda laksanakan? Yang sudah jadi kebiasaan sehari-hari? Gimana? Menolong orang tua baik. Coba ini menjawab. Kata cinta membantu orang tua kan cabang iman. Dia sudah laksanakan setiap hari jadi kebiasaan. Kapan Mbak? Ngapain coba? Bantu masak baik. Terus bersih rumah sangat baik. Ada yang lain lagi? Cabang iman mana? Banyak loh sudah. Itu mau sholat. Iman sudah jadi kebiasaan nggak? Setiap pagi mandi bersih pakai menutup aurat dulu terus berangkat sekolah. Membaca Al-Quran. Terus ya setiap hari. Man. Kok lupa? Ilmu. Karena itu sekolah. Kebiasaannya kan sekolah. Dan sekolah itu juga bagian dari kebiasaan terkilai. Satu lagi. Apa? Sudah jadi kebiasaan kita. Istighfar. Kalau astagfirullahaladzim, itu juga banyak. Iman itu ada berapa tadi? 70? Manfaatnya banyak, hatinya tenang. Yang paling penting kalau sudah orang beriman itu hatinya tenang. Kalau sudah sering melanggar iman, biasanya hatinya bisa. Jadi kalau teman-teman ada yang sering galau atau sering marah-marah, itu mungkin ya betul apa imannya? Berarti galau karena apa gitu kan? Pengaruhnya banyak. Kita selesai sampai di sini. Setelah ini saya akan membagi kelas kita menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok tak kasih masalah. Saya kasih masalah. Kalau saya kasih uang nanti cepat habis. Jadi saya kasih masalah. Terus setelah dikasih masalah, kalian silakan diskusi, dikerjakan masalahnya tadi. Laptop atau laptop? Nanti satu kelompok butuh 1 laptop. Nanti petunjuknya saya share di grup WA ya. Kita mengurangi penggunaan kertas. Nanti LKPD-nya atau lembar kerja pusatnya saya share di grup WA. Setiap kelompok silakan dikerjakan. Oke, silakan teman-teman. Setelah dibentuk kelompok itu silakan lihat di link WA. Di WA itu link yang ada di WA grup kelas. Di situ ada petunjuknya kita mengapai siang hari ini. Atau petunjuk pelaksanaan diskusi kita hari ini. Tapi harus buka di sini. Yang pertama tujuannya boleh lihat depan boleh. Dari pembelajaran ini nanti diharapkan setiap siswa mampu menjelaskan pengertian syu'abul iman. Ya, jadi kalian usahakan setiap siswa bisa menjelaskan pengertian syu'abul iman. Jadi nanti setelah kalian diskusi akan maju kelompok. Nanti hasil pencarian kalian yang ada di perangkat kalian kita gunakan IT laptopnya. Nanti kita buat PowerPoint sederhana. Jadi kita jelaskan ke depan. Yang pertama harus memahami pengertian syu'abul iman. Yang kedua mengidentifikasi contoh-contoh cabang iman yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga mencari solusi terhadap permasalahan sosial yang dengan mengaplikasikan cabang-cabang iman. Masalah yang akan kita bagikan hari ini kelompok 1. Siap? Siap. Budaya mencontek di sekolah. Iya. Jadi nanti kalian cari materi apa itu mencontek,
bagaimana cara mencontek, apa hukum mencontek, dan apa dampak negatif dari mencontek. Kita kaitkan dengan iman ya. Terus kemudian yang kedua, kebiasaan siswa yang suka berbohong sama gurunya. Kalian cari apa itu berbohong, bagaimana cara berbohong yang tidak ketahuan, tapi mesti ketahuan. Terus kemudian apa dampak negatif dari berbohong. Nah, berbohong itu melanggar cabang iman nomor berapa? Yang ketiga, masalah kelompok 3. Bully. Apa? Bully. Yaitu saling menghina. Apa itu menghina? Bagaimana macam penghinaan? Terus cabang iman mana yang dilanggar kalau kita menghina? Dampak negatifnya apa? Saling menghina. Yang keempat, kelompok yang keempat itu kurangnya rasa peduli terhadap sesama. Dan ada anak itu gurunya bawa barang, kok nggak bantuin? Nah, guru aja enggak. Ya, padahal itu nggak boleh. Harusnya peduli, nawarin bantuan kalau temennya atau bahkan gurunya itu sedang dalam kesusahan atau lagi beban itu taruh. Apa itu kurang peduli? Ya. Bagaimana contoh bentuk kurang peduli? Cabang iman mana yang dilanggar kalau kita kurang peduli, dan apa dampak negatif dari kurang peduli? Habis ini paham petunjuk pekerjaan kita siang hari ini? Nomor 1 paham? 2? Paham. 3? 4? Tes dulu 1. Apa yang akan kita kerjakan hari ini? Mencari contoh-contoh mencontek. Oke, terus pengertian. Pengertian? Hukum mencontek. Terus dampak negatif mencontek. Nomor 2. Bohong. Pengertiannya ya. Terus? Pengertian berbohong. Cabang berapa berbohong. Oke, cabang iman keberapa yang dilanggar kalau kita berbohong? Terus? Nah, 3. Bully. Terus ada menghina. Apa yang kita cari? Apa itu menghina? Terus? Terus? Dampak negatif dari saling menghina, saling membuli. 4. Apa yang kita cari? Oke. Oke, mantap. Dampak negatif. Nanti setiap kelompok maju ya. Kita kasih pakai PowerPoint yang kalian buat. Jadi silakan manfaatkan laptopnya. Kalau butuh internet bisa sambung ke hotspot, silahkan dipakai. Passwordnya 123 123 123. 3 kali 123 123 123. Jadi silahkan cari PowerPoint-nya, buat PowerPoint-nya nanti kita tampilkan di depan. Oke? Waktunya dimulai dari sekarang. Anggarannya dulu.
diskusinya kita anggap selesai. Maka langkah selanjutnya adalah presentasi apa hasil dari diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Ini di depan sudah ready dari kelompok 4. Silakan anggota kelompok 4 duduk berdiri di depan sini memaparkan hasil dari presentasi dari diskusinya ya. Kelompok 4. Oke. Nanti dikenalkan anggota kelompoknya. Kemudian siapa yang akan menjelaskan. Dan untuk kelompok lain dipersilakan kalau ada pertanyaan. Boleh. Kalau yang kita nanti akan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu berlari santai menuju pesawat Kota Wonogiri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nurjana dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cinta Sri Rahayu. Saya Farida Rahman. Saya Rafarina Tamariska. Saya Ismila Melati Amelia. Dan saya Yunita Abni. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang kurangnya rasa peduli terhadap sesama yang akan dibacakan oleh rekan saya, Cinta. Kurangnya rasa peduli terhadap sesama. Pengertian. Kurangnya rasa peduli terhadap sesama adalah kurangnya minat, perhatian, atau emosi terhadap suatu hal. Orang yang tidak peduli terhadap sesama akan cenderung tidak peduli atau tidak memiliki motivasi untuk terlibat dalam situasi atau masalah tertentu. Sebenarnya, kurangnya rasa peduli adalah kondisi yang normal jika terjadi pada waktu tertentu saja. Kaitan dengan cabang iman. 1. Salah satu cabang iman adalah mengenai peduli dengan orang lain, membantu sesama, termasuk cabang dari iman. 2. Kurang peduli dengan orang lain merupakan sikap yang sangat tidak mencerminkan cabang iman. Contoh, mengabaikan orang lain yang kesulitan, tidak memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, tidak turut serta dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan, berkata kasar dan menyakiti hati kepada orang lain, tidak mengerjakan tugas. Dampak negatif. Banyak orang yang kurang memiliki rasa peduli. Akhirnya mereka hanya mementingkan diri sendiri dan menjadi tidak peduli. Hal ini sangat tidak baik karena bisa menimbulkan banyak dampak negatif. Akan berakibat pada kerusakan moral. Sebagai contoh, salah satu penyebab rusaknya negara ini adalah korupsi. Silakan yang ingin bertanya. Kelompok 1, 2, 3. Oke, Arman silakan. Perkenalkan, nama saya Ramza, saya dari kelompok 2. Mengapa kita harus peduli sesama manusia? Mengapa kita peduli sesama manusia? Oke, jawaban Arman akan dijawab oleh rekan saya, Farida. Karena sama manusia harus saling tolong menolong dan peduli sama manusia. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk satu kelompok mungkin satu pertanyaan saja. Nanti kita sambung di kesempatan selanjutnya. Silakan. Ya.
Kami tutup dengan pantun, usia tinggi badan rentan, berlalu sudah masa remaja, untuk apa ada cinta jika hanya membuat luka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika presentasi kurang sempurna karena yang sempurna hubungan kita yang pernah bersama. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang sempurna hanya hubungan kita yang pernah bersama. Kata-kata hari ini, ya. Kata-kata hari ini yang sempurna hanya hubungan kita yang pernah bersama. Selanjutnya kelompok 1 silakan. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 boleh silakan. Sebelum mulai kelompok 1 ini, kok yang tengah nggak pakai sepatu malah basah? Ya. Oh. Jadi nggak mau membuka suara. Nggak mau ngapain lagi. Ayo silakan dibuka nanti dia khusus kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang mencontek. Silakan teman-teman. Perkenalkan, saya Enda Alfandi dan rekan-rekan saya. Pak Izan Budi. Saya Aprilia dan saya Stella. Saya Renasi. Ya, saya. Hasil presentasi kami yang pertama yang akan dibacakan oleh Aprilia. Ya. Pengertian mencontek adalah suatu tindakan yang tidak jujur atau curang untuk memperoleh keuntungan terutama dalam ujian ataupun permainan. Ya, Kedua akan dibacakan oleh Bagus. Apa hukum mencontek? Hukum mencontek adalah haram karena merupakan tindakan celah budaya dan penipuan. Dampak negatif selanjutnya akan dibacakan oleh Renaldi. Dampak negatif dari mencontek. Tindakan mencontek dapat menyebabkan pelaku kehilangan rasa percaya diri karena hanya mengandalkan jawaban dari orang lain. Sekian hasil presentasi kami. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya tentang mencantok. Salah. Silakan. Dari kelompok 2, 3, 4. Tahun 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ada? Ah, iya. Saya Sedani dari kelompok 3. Apa penyebab perilaku mencontek?
Ya, silakan. Baiklah, pertanyaan dari ayah saya. Cahyani akan dijawab oleh Sadela. Belajar di rumah. Oh, karena kurang percaya diri dan tidak belajar di rumah, ya? Ya. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu dua. Time is yours. Bisa dulu. Ayo, silakan. Kenalkan kelompoknya. Ayah, sekarang aku tahu. Ini mana aku ini? Karena dari agak tidak yang gitu. Baiklah, pertanyaan dari Ayo. Allah, Ini pakainya ini Ayo Pak. Oke, kalau nggak ada terus nggak apa kita pakai. Saya sedikit banyak sih ya, nggak apa ya. Oke. Silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berbohong. Pertama-tama perkenalkan diri saya Mega dan rekan-rekan saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Sarina. Saya Meminta Oktania. Saya Ferdi Fatama. Dan oke, baiklah. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Sarina. Silakan Sarina. Tadi kan apa? Pengertian hukum berbohong. Berbohong kepada guru adalah tindakan yang salah. Karena berbohong dapat negatif pada diri sendiri dan orang lain. Tidak dipercaya orang lain, merugikan orang lain, menjadi karakter karena terus-menerus dilakukan tertekan jiwanya dan bertentangan dengan nuraninya. Tujuan berbohong. Biasanya orang berbohong memiliki tujuan ingin curang untuk mencari keuntungan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dampak negatif. 1. Dilarang agama. 2. Menjadikan tidak dipercaya orang lain. 3. Merugikan orang lain. 4. Menjadi karakter buruk yang bertentangan dengan nuraninya. Cabang iman. 1. Cabang iman salah satunya adalah jujur, berkata apa adanya dengan segala resiko yang timbul setelahnya. 2. Orang yang berbohong berarti melanggar salah satu cabang iman, yaitu berbuat jujur. Sehingga berbohong adalah perbuatan yang benar-benar harus dihindari. Oke, baiklah, itu saja hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan, saya dari Bapak saya bertanya. Apa yang akan terjadi jika kita terlalu sering berbohong? Oke, baiklah, pertanyaan ini Ya, silakan. Siap terakhir ya. Baiklah, pertanyaan dari Cinta akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Nisa Ayu. Silakan Nisa Ayu. Jawabannya Tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Apakah bisa diterima? Oke, baiklah, itu saja diskusi dari kami. Terima kasih telah memperhatikan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nomor 3. Please stand. Dia pakai ini. Jadi sebab dari sini kalau saya itu silakan beli di marketplace namanya Mini HD. Mini HD. Nah, ya kan, kenakan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang yang pertama-tama kami memperkenalkan diri. Saya Cahyani dan rekan saya. Saya Karisma Dewi Anjani. Saya mau juga. Yang pertama akan dibacakan oleh Isa. Caca. Ya. Sabar ya. Ban? Cukup? Oke, dan Pengertian bullying adalah tindakan perundungan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain yang dibully. Selanjutnya akan dibaca oleh Abah. Berkaitan dengan cabang iman. Salah satu cabang iman adalah saling menghargai, sedangkan membuli larat cabang iman. Selanjutnya Risma. Dampak negatif: menurunkan rasa percaya diri, menimbulkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan atau gangguan stres pasca trauma, PTSD, menimbulkan gangguan makan seperti bulimia atau hipertensi, meningkatkan risiko bunuh diri, meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Selanjutnya Jessica. Contoh, sampah, Itulah hasil diskusi kami. Jika ingin bertanya, silakan bertanya. Kenalkan, saya Renaldi dari kelompok 1. Saya ingin bertanya apa yang terjadi terhadap korban bully. biasanya korbannya itu gimana? Yang lain tolong diperhatikan dulu. Bisa mengakibatkan stres sampai lebih parahnya. Oke, bisa diterima? Silakan ditutup. Saya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Oke, silakan untuk Bapak duduknya masing-masing. Dulu. Yang pertama kami menemukan adalah ambil kesimpulan. Jadi dari penjelasan Pak Kelompok tadi sudah cukup baik. Tentang kesimpulannya tentu berbohong memang benar-benar sesuatu yang harus mencontek adalah benar-benar sesuatu yang harus dijauhi, dihindari karena itu penyakit besar dalam diri kita sendiri. Jadi karena timbul biasanya karena tidak percaya diri, tidak belajar. Nah, bahaya kalau tidak percaya diri itu bahaya. Dirinya sendiri pun tidak percaya sama dia, apalagi orang lain. Maka mumpung masih kelas 10, benar-benar kita harus jauhi namanya budaya mencontek. 2, bohong. Paling enak bohong itu, apalagi yang kita bohongi bisa berhasil kita bohongi. Tapi percayalah, kalau kita bohong itu yang kita bohongi bukan orang lain. Jadi yang betul yang kita bohong itu adalah diri kita sendiri. Tampaknya jelek, satu nggak dipercaya orang lain, kemudian merugikan orang lain dan banyak-banyak lagi. Semuanya ngeri, bohong itu ngeri. Jadi yang mudah janji bahaya laki-laki, jangan mudah menebar janji. Akhirnya nanti berbohong tidak sesuai dengan janji. Yang nomor 3, bully. Banyak, kadang secara tidak sadar kita membuli. Jadi kira-kira orang lain nggak suka, kira-kira kita nggak suka dibegitukan, kita jangan menunjukkan orang lain. Itu standar minimal kita menghindari bully. Jadi kalau kita nggak suka dipanggil bapaknya, kita jangan panggil teman dengan nama bapak. Itu paling minimal. Nomor 3, menghargai orang lain. Ada pertanyaan, mengapa kita harus menghargai orang lain? Yang kita hargai orang lain, kita juga orang. Jadi kalau kita menghargai orang lain, artinya kita menghargai diri kita sendiri. Koreksinya, untuk level kelas 10 generasi pasca COVID, presentasinya sudah cukup berani. Cuma untuk kedepannya ada yang perlu kita koreksi. Kalau pas presentasi, jangan baca ke sana. Namanya di sana, temennya di sana. Jadi kalau pas baca, jangan. Tapi bolehlah ngintip gini dikit, sampaikan sedikit, ngintip gini dikit, sampaikan sedikit. Jadi temennya itu dianggap, ya. Jangan sampai dianggap anggur atau dikacangin itu juga tidak baik. Untuk materi kita hari ini, untuk materi kita hari ini saya rasa sudah cukup. Kesimpulan sudah dapat, iman sudah tahu cabangnya ada berapa tadi? Setelah dikelompokkan menjadi banyak tahu, sudah 77. Saya harap mulai sekarang sadar, jujur adalah bagian dari iman, malu juga bagian dari iman, menutup aurat juga bagian dari iman, berangkat sekolah juga bagian dari iman, duitnya lebih, traktir temennya juga bagian dari iman. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang apa ya, minggu depan itu tentang sudah 5 sudah kemarin takabur, sum'ah dan teman-temannya. Ya, untuk minggu depan dari saya hari ini cukup sekian. Semoga kita tetap sehat, tetap manfaat, semoga tetap diarahkan Tuhan menjadi orang baik. Ditutup dulu, saudara Safwan. Silakan dipimpin untuk pembacaan doa penutup siang hari ini. Marilah teman-teman kita tutup presentasi hari ini. Pelajaran hari ini berdoa mulai. Doa selesai. Dari saya kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi